Selamat pagi, salam guru penggerak hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Marius Kermonipau, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 asal Kabupaten Ende. Saya adalah guru Sekolah Dasar IPS Rawawika. Hari ini di hadapan saya telah hadir Ibu Guru Wali kelas 4. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan dialog atau percakapan langsung bersama Ibu Guru Wali kelas 4 terkait strategi atau persiapan yang dilakukan oleh Ibu Guru Wali kelas 4 sebelum saya melakukan supervisi dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam dialog pra-observasi ini, sampai sejauh mana persiapan Ibu ya sebelum kemarin kita sudah bersepakat ya untuk saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu ya. Yang maksud saya itu persiapan yang berhubungan dengan proses kegiatan pembelajaran sebelum misalnya kegiatan pembelajaran kira-kira sampai sejauh mana. Baik, terima kasih. Yang saya siapkan untuk kegiatan proses pembelajaran ini, yang pertama saya siapkan modul ajar. Kemudian yang kedua, untuk media pembelajaran ini saya gunakan aplikasi PowerPoint untuk ditayangkan kepada siswa. Karena mengingat siswa sekarang sudah lebih mahir terhadap bidang IT, jadi saya tayangkan seperti itu. Terus perangkat pembelajaran itu modul ajar berdiferensiasi. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kira-kira bagaimana ya dengan tujuannya yang ingin Ibu capai ya dalam persiapan modul ajar itu? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran ini yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, dan yang kedua tentang keterampilan ini peserta didik mampu menulis laporan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kira-kira bagaimana ya dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ya? Kira-kira seperti apa? Ya, capaian pembelajaran untuk penilaian ini saya siapkan pertama LKPD, kemudian nanti ada juga dengan format penilaian pengetahuan dan keterampilan ya. Ya. Oke, baik ya. Terus untuk strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kan Ibu sampaikan bila pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira strategi seperti apa ya dalam proses pembelajaran nanti? Ya, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Ya. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok untuk pembelajaran dalam kelas berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa. Kemudian untuk model ini saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Kemudian metodenya juga yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok. Baik ya. Ini saya mau tanya lagi. Jadi rencana pembelajaran Ibu pakai itu dia menggunakan metode itu ya, pembelajaran berbasis masalah ya, berbasis masalah. Terus ini yang berikut Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai kegiatan pembelajarannya? Ya, hari ini kan kita kapan Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran? Sudah siap semua ini ya? Ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini kebetulan saya ada les di hari Kamis tanggal 12 September 2024. Jadi kegiatan itu akan saya laksanakan pada tanggal itu. Tanggal 12 September ya? Ya.
sudah dibagi jadwalnya, berarti Iya. sesuai jadwalnya. Iya. 12 September. Oke, ya, kita siap ya. Iya. Saya mengharap supaya Ibu bisa mempersiapkan waktu dan mudah-mudahan kita doa banyak dari saudara Mantun Coban ya. Dan di tengah apapun sehingga proses pembelajaran dan juga pada saat saya melakukan diskusi di kelas dapat berjalan dengan baik ya. Nah, oke, baik. Saya mau tanya lagi Bu ya untuk abahnya. Sebelum kita mengakhiri ini ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama tentang gambaran media yang akan saya gunakan. Oh, Ya. Karena selama ini kan saya belum pernah menggunakan media pembelajaran yang berupa aplikasi PowerPoint. Jadi melalui percakapan hari ini, media PowerPoint yang saya gunakan, jadi saya bisa pelajari nanti untuk ditampilkan saat pembelajaran di kelas nanti. Apalagi dengan model yang terbaru pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Iya. Sudah kira-kira sudah dalam di awal tahun ini mulai dari awal tahun kan sudah dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk pengalaman saya bukan dari awal tahun, karena saya dalam 1 bulan yang ini. Maksud bulan ini Ya, sudah baru mulai belajar. sudah ditergasi dengan pembelajaran yang sosial emosional ya. Iya. Oke, terima kasih bagus ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia ya untuk bisa berbincang-bincang bersama saya ya hari ini. Terima kasih banyak. Saya mengharapkan Ibu bisa menyempurnakan pembelajarannya supaya pada saat tanggal 12 nanti seperti yang saya sampaikan tadi kita diberikan kesehatan ya supaya prosedur pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Itu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Next. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, di pagi yang cerah ini, apakah ada yang masih ngantuk? Mudah-mudahan dan malam tidak ada yang bete. Nah, supaya pagi ini tetap semangat. Bagaimana semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita mau menyanyi dulu satu lagu. Masih ingat lagu yang kemarin Ibu sudah ajar? Masih. Sekarang siap, posisi siap, posisi siap. Ya. Kelas 4, Siap. kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana? Baik, Siapa kami semuanya? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan ramah. Paham? Oke. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa.
saya minta silakan Kinan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Bagaimana sudah berdua? Ya, silakan berdiri. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kinan yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri lagi. Oke anak-anak, sebelum mulai, Ibu mau absen dulu. Agus Binasa Irangga, Apolinaris Kinantana, Arno Bisrangga. Ya. Terima kasih semuanya karena hari ini semuanya hadir ya. Tidak ada yang di rumah, tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit. Sesuai dengan les hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tumbuhan di sekitar kita. Dengan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum melanjutkan materi yang lebih dalam, Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat tumbuhan? Pernah. Tumbuhan apa yang pernah kamu lihat? Jawab. Marvel, apa yang pernah kau lihat? Tumbuhan apa? Pisang. Apa lagi? Claudia. Ubi. Rian. Kinan. Jambu. Nah, ya. Di depan sekolah ini, di depan kelasmu ada pohon apa? Jambu. Pohon jambu. Apakah pohon jambu itu termasuk makhluk hidup? Termasuk makhluk hidup? Termasuk? Ciptaannya siapa itu? Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah tumbuhan itu sama dengan kita manusia dan hewan? Sama atau tidak? Sama. Coba satu orang jawab, apa yang kamu lihat sama dari tumbuhan dengan manusia? Kinan, yang sama dari tumbuhan dengan manusia itu apa? Samanya adalah berkembang biak. Ajarnya berkembang biak. Jadi dia bisa bertumbuh mulai dari kecil sampai besar. Kalau perbedaannya ada tidak? Ada kok? Ada tidak? Perbedaan dari tumbuhan dengan kita manusia itu apa? Perbedaan. Apakah pohon kamu bisa lihat dia berbicara? Tidak. Apakah dia bernafas seperti kita? Tidak. Apakah dia bertelur? Tidak. Atau beranak? Tidak. Bagaimana cara perkembangbiakan pohon? Jika dia bisa tumbuh. Kita tanam apa duluan? Tanam biji. Tanam bijinya dulu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengenal dan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dari bagian-bagian tubuh tumbuhan itu punya fungsinya masing-masing. Nah ini tumbuhan sumber Kehidupan. tumbuhan sumber apa? Kehidupan. Kehidupan.
tumbuhan sumber kehidupan. Apa saja manfaat yang pernah kamu dapat dari tumbuhan? Misalnya kamu makan buah, apa yang kamu dapat? Manfaat dari kamu makan buah itu apa? Manfaat dapat vitamin. Ada yang tidak suka makan sayur di sini? Ada yang tidak suka? Tidak ada. Semuanya suka. Karena sayur, buah itu juga sangat penting untuk apa? Vitamin. Kesehatan. Nah, ini inti bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama apa? Apa? Nah, bentuk akarnya seperti ya, letaknya di mana? Di dalam Tanah. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua apa? Yang kedua, Batang. batang. Ya, benar. Ini batang. Batang. Yang ketiga, Daun. daun. Yang berikut, Buah. apa dulu? Buah. Bunga atau buah duluan? Buah. Siapa yang jawab bunga tadi? Ayo. Bunga atau buah duluan? Buah. Bunga duluan, baru buah. Bunga ya. Nah, ini terakhir baru buah. Nah, ini ada 5 bagian yang ada pada apa? Pada tumbuhan. 5 bagian pada tumbuhan. Kita perhatikan satu persatu. Kita lihat dulu. Nah, ini. Itu yang ditunjuk anak-anak itu apa? Ya? Benar tidak akar? Benar? Benar. Oke, benar. Itu adalah akar. Akar ini dia yang paling utama, yang berperan penting untuk sebuah tumbuhan. Yang kedua apa itu? Batang. Yang berikut, ini apa? Yang ini? Bunga. Buah. Kalau biji itu dia yang ada di dalam buah. Ada di dalam buah. Itu biji. Kalau buah, ini buah. Nah, ini kita perhatikan. Itu apa tadi? Ada yang tahu fungsi akar itu apa? Ada yang sudah bisa tahu? Tadi untuk apa? Untuk mencari makan. Ada lagi? Mencari air. Apa lagi? Mencari tanah. Apa lagi? Mencari makanan. Apa lagi? Mencari makanan. Dari semua jawaban kamu itu semuanya benar. Sekarang dituliskan lagi. Yang pertama, fungsi akar yang pertama ini adalah untuk apa? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Coba kamu bayangkan kalau seandainya tumbuhan tidak punya akar, dia bisa berdiri atau tidak? Tidak. Kita cabut punya akar, potong akarnya, kita tanam hanya batang dengan daun.
apakah dia bisa berdiri? Tidak. Bisa bisa tumbuh? Tidak. Karena apa? Karena akar yang untuk tujuan untuk mencari makan, menyerap air, tidak ada. Kita sudah confirm. Yang kedua, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Ini gunanya untuk siapa? Dia menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah untuk tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian Tuhan. Yang terakhir, Kinan. Yang terakhir. Yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Sebagai tempat apa? Cadangan makanan. Yang kedua apa tadi? Bagian tumbuhan? Batang. Yang kedua batang. Sekarang batang. Oh, sebelum batang, kita mau lihat dulu ada dua jenis akar. Ada yang tahu? Ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dan akar tunggang. Bagaimana ciri-ciri akar serabut? Akar serabut ini ciri-cirinya dia itu bercabang kecil dan tidak dalam. Akar serabut dia menyebar kiri kanan. Contohnya seperti pada tanaman padi, jagung. Dia punya akar itu menyebar di atas tanah. Dia tidak masuk ke dalam. Itu namanya akar serabut. Nah, ini seperti itu. Kemudian pada pohon kelapa. Pohon kelapa yang kamu lihat itu dia punya akar ada di luar kok? Akarnya dia menyebar keluar. Itu dia ada jenis dari akar serabut. Yang berikut akar tunggang. Akar tunggang ini dia bercabang kuat dan besar. Contohnya pada pohon apa di luar itu pohon jambu. Dia punya akar itu masuk ke dalam, kemudian dia bercabang kuat dan besar. Itu akar tunggang. Akar tunggang. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Kita bisa lanjut? Bisa. Sekarang kita lihat yang berikut. Batang ini dia merupakan bagian tumbuhan yang terletak di mana? Di atas akar. Ya, di atas akar, benar. Batang itu dia terletak di atas akar. Setelah akar, dia tumbuh batang. Batang juga sebagai penghubung antara daun dan akar. Batang dari daun, dari akar dia tumbuh batang habis baru daun. Setelah daun, bunga. Setelah itu baru buah. Fungsinya apa? Fungsi dari batang menopang bagian tumbuhan. Kamu sebelah sini punya kelompok. Fungsi batang sebagai apa? Fungsinya
tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang berikut, siapa mau ke depan lagi maju? Baca di depan. Marvel, Marvel maju. Fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua. Membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dia bawa itu nutrisi, silakan duduk kembali. Bawa makanan, zat mineral dan apa tadi yang dicari oleh akar, oleh siapa tadi? Oleh akar. Jadi dibawa oleh batang. Dia bawa untuk siapa? Untuk apa? Untuk daun, untuk bunga, dan untuk buah. Jadi yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Kalau tidak ada batang, apakah bisa daun langsung berdiri terus di akarnya tanpa batang nih? Kemudian buahnya langsung di dalam akarnya, bisa tidak? Ya. Jadi dia harus membutuhkan apa? Batang. Dia harus membutuhkan batang. Ini ada jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Batang apa? Berkayu. Arnold, batang apa? Batang berkayu. Bagaimana batang berkayu itu? Batang berkayu, dia itu keras dan kaku. Keras dan kaku. Keras sekali. Itu namanya batang berkayu. Kemudian yang kedua ada batang basah. Batang basah. Batang basah ini dia lunak dan patah. Jadi batang ini kalau kita kasih pada dia tidak keras dia langsung patah. Itu yang batang basah. Batang basah. Ini batang basah. Contohnya batang jagung, batang padi, batang yang kecil-kecil tidak berkayu itu contohnya adalah batang basah. Kalau batang berkayu tadi contohnya pada kayu-kayu, pohon besar. Kemudian pohon apa yang pernah kamu lihat ada kayu? Pohon mangga, pohon jambu, pohon kelapa. Pohon apa? Jambu air. Yang berikut daun. Daun bentuknya mana daun? Bentuk daun. Bentuk daun. Ada yang tidak pernah lihat daun? Daun bentuknya seperti dia ada ruas-ruas. Ada seperti akar kecil di tengah-tengah daun. Garis-garis kecil. Nah, fungsi daun untuk apa? Tempat terjadi fotosintesis. Fotosintesis, ada yang tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu apa? Ada yang pernah dengar fotosintesis? Fotosintesis pernah dengar? Pernah? Dari fotosintesis itu dia menyerap energi matahari. Daun itu tadi dia menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan. Jadi proses menghasilkan makanan tadi yang dari air, kemudian zat makanan tadi dia dibawa dari akar, dibawa oleh batang, kemudian proses memasak makanan itu terjadi pada daun.
atau namanya fotosintesis. Yang kedua, berperan dalam pertukaran apa? Karbon dioksida dan apa? Dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Ada berbagai macam jenis daun. Berbagai macam jenis daun. Yang pertama daun bermirip. Halo. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Namanya anak sekolah harus semangat. Daun yang pertama ini jenis daun menyirip. Dan menyirip, bentuk daun menyirip ini melengkung dan tidak lebar. Melengkung dan tidak lebar. Yang kedua, daun melengkung. Daun melengkung ini berbentuk bulat dan lebar. Berbentuk bulat dan lebar. Yang ketiga, Daun sejajar. daun Sejajar. daun lurus atau sejajar. Daun lurus atau sejajar ini bentuk daunnya lurus dan memanjang. Yang berikut, Daun jari. daun menjari. Daun menjari ini bentuknya memiliki banyak cabang, bukan daun ya, memiliki banyak cabang. Di antara cabang-cabang itu ada daun. Contohnya daun ubi kayu. Itu yang menjari. Yang berikut, bunga. Bunga ini adalah alat reproduksi. Fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua Kina, penghasil Biji tumbuhan. yang kedua Menghasilkan kehidupan yang ketiga alat reproduksi. Sekarang yang terakhir buah. Apakah kamu pernah makan buah? Apa yang pernah kamu makan? Buah apa? Bagaimana rasa dari buah mangga yang masih mentah? Asam. Kalau jambu apa? Buah jambu apa yang kamu makan? Jambu air. Jambu ini, jambu lagi. Jambu itu merupakan salah satu jenis buah. Salah satu jenis buah. Nanti kau pernah makan apa? Buah apa yang kau suka? Buah semangka. Karena apa kau suka? Karena apa? Rasanya bagaimana? Rasa enak dan manis atau pahit? Manis. Kalau yang buah yang pahit ada tidak? Ada. Apa itu buah? Buah yang pahit. Buah yang pahit. Kamu pernah makan kah buah yang pahit? Tidak pernah? Pernah makan?
asam? Kalau yang manis? Apa lagi selain manis, asam? Buah yang gurih. Buah ini dia juga sangat bermanfaat bagi siapa? Bagi kita manusia. Nah ini ada juga manfaat untuk tumbuhan. Manfaat untuk tumbuhan. Apa manfaat untuk tumbuhan? Tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Pelindung biji yang ada di dalamnya. Dari itu dua, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, pelindung biji yang ada di dalam. Jadi di dalam buah ada biji. Contohnya kamu makan mangga. Di dalam mangga itu ada buah tidak? Ada. Ini 5 bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama tadi apa? Akar. Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Bunga. Yang kelima? Buah. Ada yang masih ingat fungsi dari akar itu apa tadi? Fungsi dari akar. Ada yang masih ingat? Fungsi akar. Fungsi akar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Fungsi dari batang apa? Fungsi batang untuk Tumbuhan yang berada di atas tanah. sebagai tempat cadangan Mata. Yang ketiga sebagai tempat perantara tumbuhnya akar dengan daun dahu. Jadi perantara dia yang mengantarkan satu makanan yang dari akar dia bawa ke daun. Fungsi dari bunga, untuk apa fungsi bunga? Sebagai alat berkembangbiakan tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang ini terakhir ini kuis, ada kuis, oke? Ada kuis. Kuis. Pernyataan ini, akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Benar. Benar? Benar. Dia bentuknya seperti spons. Benar atau salah? Semua batang bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Benar atau tidak? Warna coklat. Tidak. Apakah batang itu keras? Semuanya keras atau berkayu? Tidak. Kemudian kuat. Semuanya kuat? Tidak. Tidak. Tapi pernyataan itu salah, bukan sama. Salah ya. Jadi dia semua batang ini tidak berwarna tidak berwarna coklat saja. Dia ada warna hijau, ada warna putih. Nah, yang berikut, bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang sama. Berbentuk seperti jari. Ada yang berbentuk seperti jari, benar atau tidak? Benar. 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 Bentuk daun beragam berarti jenisnya banyak dan unik.
Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar toh? Ada yang berbentuk seperti jari. Yang berikut, bunga. Bunga ini berbentuk unik. Yang merupakan hasil penyerbukan. Bunga merupakan hasil penyerbukan. Hasil dari penyerbukan. Benar? Benar atau salah? Jawabannya benar. Nah, materinya sudah selesai tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sekarang Ibu akan bagikan kamu ke dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Kalian selesaikan tugas. Tugas ini ada 2 nomor saja. Kelompok 1 sebelah sini 4 orang. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di situ. Sekarang kamu selesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Soalnya ada 2. Kamu isi ini, isi kolom sesuai dengan anak-anak. Ini kelompok ini. Bantu kelompok ini. Nah, ayo. Silakan masing-masing kelompok kerjakan. Berkulit ya. Tulis berkulit. Isi di kotak ini. Kamu lihat ini apa, ini bentuk apa ini? Ini bagian apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Satu orang. Tapi semuanya lagi deh. Semuanya lagi di sini. Sama-sama pikir ya. Sama-sama berpikir. Di sini langsung jalan. Nanti setelah ini 1 orang yang tugasnya ke depan untuk baca hasilnya. Silakan tulis. Tidak ada yang salah. Nomor 1. Sudah semua? Sudah. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sekarang perwakilan satu orang. Silakan membacakan hasilnya. Kamu siapa sih? D, silakan lagi depan. D. Tidak perempuan atau istri kamu sudah. Baca mulai dari nomor 1. Dari nomor 1. Bagian yang pertama. Bagian pendengar. Akar. Yang pertama berurutan ya. A angka akar. B, C, lihat di dalam jawaban itu. C apa? C yang ditunjuk. Batang. D, daun. Akar, batang, daun. Buah. Ada D. Buah. D, buah.
Lanjutkan. Itu fungsi dari apa? Fungsi dari apa? Ini pencadangan makanan ini fungsi dari apa? Akar, batang, daun, bunga, atau buah? Yang sesuai dengan apa anak-anak ini yang kamu tuliskan ini pencadangan makanan itu apa? Ada apa? Garis ini dia kemana? Dari buah. Dia punya arah tangan. Tadi menyimpan cadangan makanan yaitu buah. Yang kedua menyalurkan hasil fotosintesis. Itu tugasnya siapa? Yang ini. Yang ini. Apa ini? Apa ini? Gambar apa? Batang. Yang ketiga, alat berkembang biak. Itu apa? Anak-anaknya kan teman di depan sementara presentasi ya. Yang ribut. J, silakan kembali. Perhatikan baik-baik apa yang dari bunga sebagai alat berkembang biak. Itu rakit. Itu fungsi dari apa? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Baca berurutannya A, B, C, D. Ya. Fotosintesis. Baca baik-baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Baca A, B, C, D. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ria, duduk.
masing-masing kelompok sudah melakukan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang kita bahas. Perhatikan jawaban yang sudah kamu tulis. Kita mulai dari A. A ini apa? Akar. B. Ini yang ditunjuk ini. Ini. C. Ini apa? Batang. D. Coba perhatikan di situ, benar atau salah semua? Benar semua ya? Ya. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 ini kita akan memberikan garis lurus pada bagian tumbuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita lihat akar. Fungsi dari akar sebagai tugas fungsinya adalah untuk fungsi batang dulu. Batang menyalurkan fotosintesis. Bagi di sini. Yang kedua, akar. Fungsi dari akar. Fungsi akar ini apa? Menyerap air dan mineral dari tanah. Kamu punya apa tadi? Menyerap. Kamu punya? Menyerap air dan mineral Dari tanah. Benar. Sekarang fungsi daun. Daun tempat terjadi fotosintesis. Buah untuk cadangan. Yang terakhir, bunga. Bunga sebagai alat berkembang biak, bukan baik. Sampai semuanya benar? Video tadi yang keliru yang keliru. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Oke, silakan duduk kembali. Nanti lembaran ini sebentar dikumpulkan setelah selesai belajar. Setelah menyelesaikan MKPD tadi bersama kelompok, sekarang tugas pribadi masing-masing mengerjakan soal latihan yang akan ibu bagikan kepada kamu semua. Selesaikan di dalam buku latihan. Setelah ini langsung dikumpulkan. Di buku latihan, ya. Latihan IPAS. Latihan IPAS. Iya, latihan IPAS. Silakan soal. Ada 2 soal.
Satu A B. Kamu perhatikan gambar di samping. Perbedaan adalah A ini apa, B apa, C apa. Nah, di sini nomor B. Berapa boleh memanfaatkan bagian A untuk menyelesaikan makanan? Satu tersebut adalah selamat siang. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Semangat. Oke, semangat. Sebelum pulang ke rumah, Ibu mau tanya lagi dulu. Apakah masih ada yang belum mengerti tentang materi hari ini? Bagian-bagian tumbuhan. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Jadi tadi bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Pertama akar, fungsi dari akar itu apa? Untuk menyerap air dan mineral serta mencari makanan dalam tanah. Air. Sebentar. Yang kedua fungsi dari batang untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Yang ketiga, daun tempat terjadi fotosintesis. Bunga alat berkembang biak. Yang terakhir buah menyimpan cadangan makanan. Oke. Itu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum pulang, kita nyanyi dulu lagu ini sebagai pengingat. Lagu ini nadanya sama dengan lagu fungsi bagian tumbuhan. 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang berbuah, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Batangnya
ke depan memimpin doa. Silakan. Dalam gambaran Tuhan dan Tuhan ya Allah Bapa dan puji dan syukur kami atas terima kasih Engkau telah melindungi kami dan pagi siang ini dan kami melakukan masing-masing bertemu dengan orang tua kami saudara kami inilah kami dan jalan benar dan Kristus Tuhan mengajar kami. Amin. Dalam Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Ibu yang bicara. Siapa yang tahu? Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mauricio Oscar Monipao, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 asal Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah guru sekolah dasar Impres Rawabika, Desa Maitobe Barat, Kecamatan Wawaria. Pada hari ini telah hadir bersama saya Ibu berdua, yaitu Ibu Pengantar Bakti Ibu Maria Yusuf Namoro, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Ibu. Dan juga telah hadir Ibu Guru Wali kelas 4 yang telah saya lakukan observasi, yaitu Ibu Berita Lamandukan. Selamat siang juga Ibu. Ya, kali ini saya akan melakukan dialog atau percakapan dalam sisi pasca observasi, di mana kami telah melakukan dua kegiatan, yaitu kegiatan observasi dan kegiatan observasi di kelas. Dengan tujuan kegiatan kali ini adalah untuk mengevaluasi kembali atau merefleksikan proses jalannya kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Berita selama proses kegiatan pembelajaran di kelas untuk dapat memperbaiki, membenahi dalam proses kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, izinkan saya Ibu pengajar praktik untuk berikan saya kesempatan untuk berdialog langsung, melakukan percakapan dalam kegiatan pasca observasi ini bersama Ibu Guru Wali kelas. Terima kasih banyak Ibu. Minta maaf Ibu ya, saya minta Ibu untuk hadir bersama dengan Ibu pengajar praktik kali ini untuk saya melakukan dialog percakapan tentang mengevaluasi kembali kegiatan yang Ibu sudah laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan sedang diobservasi atau diobservasi? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk perasaan saya selama diobservasi ini, saya sedikit gugup. Karena pengalaman saya selama ini saya mengajar di kelas itu hanya bersama siswa saja. Kemudian kemarin itu saya diobservasi, itu saya merasa sedikit gugup karena saat itu saya diamati dan dinilai oleh Bapak. Itu saja pengalaman. Oke, baik. Apakah mungkin ada hal-hal yang Ibu anggap sudah baik ya dari kegiatan pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan kemarin? Apakah ada hal yang Ibu laksanakan? Baik, dalam pembelajaran yang saya sudah lakukan kemarin, tentunya metode yang saya gunakan ini adalah metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya. Tapi pasti dalam proses penerapannya ini saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan yang saya anggap sudah dapat kemarin itu sudah bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dan juga bisa meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka. Kemudian kekurangan ini saya juga harus banyak memiliki waktu supaya bisa mencapai target yang dibutuhkan. Pembelajaran berdasarkan masalah ya kemarin itu kemarin. Oke baik Ibu ya.
Kalau dilihat dari rentang penilaian ya, dari prosedur pembelajaran kemarin, kalau rentang penilaian dari angka 0 sampai angka 10 ini, kira-kira hasil pembelajaran kemarin dia akan berapa? Baik, kalau pertanyaan untuk nilai kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan Ya. kemarin, memang saya sedikit ragu. Tapi saya juga harus menjawab dengan percaya diri. Saya sudah di posisi angka 8. Tidak ke 8 ya, ya ke 8 prosedur pembelajaran kemarin. Kalau di angka 8, kira-kira apa rencana atau keinginan untuk perlu ditingkatkan ke depan pada prosedur pembelajaran ke depan? Apa perlu ditingkatkan? Kemarin pada posisi 8, apa perlu ke depan pembelajaran depan, apa perlu ditingkatkan? Mau ke 9 atau ke 10? Baik Pak, kalau keinginan dan rencana untuk perbaikan kegiatan pembelajaran dari saya tentunya ada Pak. Iya. Kemarin kan di angka 8, dari untuk perencanaan saya mau meningkatkan itu sampai di angka 9. 10 mungkin. Tapi kalau 10 tidak Oh, ya. mungkin, ya kan 10 itu sudah sempurna. Sempurna Ya. ya. Walaupun sudah kesiapan materi dan segalanya, tapi pasti akan memiliki kekurangan juga. Pasti. Itu manusia ini pasti ada kekurangan. Baik Pak. Dari angka 9 ya. Yang perlu ditingkatkan dari angka 9 ke depan. Yang Ibu rencanakan, kira-kira bentuk persiapan yang perlu Ibu tingkatkan agar dapat mencapai angka 9. Itu sudah. Persiapan yang perlu saya tingkatkan ini, pertama tentang penggunaan alokasi waktu, harus sesuai dengan perencanaan yang ada di mengajar. Kedua, dalam pembelajaran harus membantu siswa untuk membangkitkan semangat dan keaktifan mereka serta minat belajar agar mereka lebih disiplin, kemudian membantu untuk bisa menemukan ide-ide dan gagasan murid sendiri agar mereka lebih berani untuk berekspresi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas. Baik, terima kasih Bu. Nah sekarang apa rencana Ibu ke depan? Rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk dapat mengcover kebutuhan murid yang serba beragam. Untuk mengcover pembelajaran di kelas dengan murid yang beragam ini, saya persiapkan adalah merancang modul ajar, dulu. Melihat dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak saat ini tentunya sangat cocok adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai kebutuhan anak-anak. Betul ya, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, karena itu dapat membantu mereka ya. Karena pembelajaran itu sesuai dengan karakter mereka ya, apalagi dengan ini terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke baik, terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan? Tentunya setelah ini rencananya 2 minggu ke depan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Baik, terima kasih banyak. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ya ke depan, harapan saya bahwa bukan saja dari Ibu ya, semua teman-teman guru mungkin kita saling berbagi ya, ini merupakan pembelajaran tuntutan siswa dengan jalan perkembangan anak saat ini. Oke baik, atas rencana kegiatan ke depannya tentu harapan agar perlu dipersiapkan secara baik ya. Mulai dari modul aja seperti yang disampaikan tadi, ada yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah sekarang pertanyaan saya ini, maaf Ibu, kira-kira komitmen Ibu begitu terhadap pembelajaran di kelas seperti apa? Ya, untuk komitmen saya, ini tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional yang perlu saya terapkan selama pembelajaran di kelas Pak. Dengan harapan agar pembelajaran ini dapat memberikan rasa nyaman sesuai dengan minat belajarnya,
sehingga anak lebih kreatif dan aktif, lebih berani untuk menemukan ide-ide dan gagasannya dan memiliki karakter yang baik. Selain kita menanamkan pengetahuan akademik, itu juga untuk kita. Terima kasih banyak Ibu ya, benar sekali Ibu. Kenapa belajar berdiferensiasi itu sekali lagi diharapkan dapat mampu mengcover kebutuhan belajar siswa ya. Kebutuhan beragam, sedangkan penerapan pembelajaran sosial emosional seperti yang sudah disampaikan itu kita membantu murid menemukan jiwa motivasi belajar. Dan oke baik, mungkin saya rasa itu saja dari hasil dialog atau percakapan kita dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih juga Ibu Mega Fakir yang sudah dengan setia mendampingi dan mengamati dalam proses kegiatan dialog pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada hal kata yang mungkin kurang berkenan. Saya ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dan selamat siang.